dibentuk oleh tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. God is good. All the time. All the time. Saya menyampaikan selamat sabat kepada tamu-tamu yang sudah berbakti di Jemaat Paldua pada sabat ini. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang tamu di Jemaat Paldua, boleh lambaikan tangan supaya jemaat bisa melihat. Yang bertamu di Jemaat Paldua, puji Tuhan. Terima kasih. Yang di depan boleh lambaikan tangan tamu-tamu kita ya. Oke. Saya lihat banyak tamu pada saat ini. Dan saya melihat juga sukacita dari jemaat sudah diwakilkan oleh lagu pujian yang dibawakan oleh kaum pria Advent Jemaat Paldua. Saya lihat pemimpin musik tahun 2022 Bapak Joni Mukana senyum-senyum menunjukkan sukacita yang luar biasa pada sahabat ini. Amin, saudara-saudara. Saya melihat konduktor kita Bapak Alfred, Bapak Ade, mana Bapak Ade? Begitu bersemangat memimpin lagu sukacita untuk kita semua. Oleh karena kita baru saja menyelesaikan sebuah tahapan sesuai dengan aturan jemaat kita untuk kita menentukan pelayan-pelayan Tuhan di tahun 2023. Puji Tuhan, sebetulnya khotbah yang saya siapkan ini tidak perlu saya bawakan, saudara-saudara, karena semua sudah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bayangkan pemilihan kita hanya berlangsung 2,5 jam pada hari Sabat yang lalu. Dalam penyempurnaan tadi hanya berlangsung setengah jam. Dan dalam bacaan jemaat begitu dewasa, kasih mula-mula jemaat Tuhan terpancar di Jemaat Paldua. Amin, saudara. Kedewasaan iman dan kedewasaan rohani telah kita miliki, dan saya percaya gereja ini akan tetap digunakan Tuhan untuk menyelesaikan misinya di tahun 2023. Mudah-mudahan nubuatan dipercepat. Kristus akan segera datang. Kita sudah bosan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, saudara-saudara. Meskipun kita merasa kita masih aman, kita masih nyaman, kita masih punya rencana untuk keluar negeri, kita masih punya rencana untuk memiliki dunia ini, tetapi hati kecil kita, biarlah Roh Kudus menekan hati kecil kita, dan kita menyuarakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah rindu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perpecahan, roh perpecahan adalah tantangan gereja di penghujung zaman. Bukan saja tantangan gereja, tantangan bangsa dan negara menjelang pilkada, menjelang pemilu. Selalu setan tampilkan yang namanya roh perpecahan. Dan ini adalah jerat setan yang kemudian Yesus Kristus menasihatkan kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus Kristus menasihatkan kepada kita semua untuk kita satu. Di dalam Yohanes pasal 17, saudara-saudara, kalau saudara baca judulnya, doa Yesus bukan hanya kepada murid-muridnya. Di dalam bahasa Inggris disebutkan ini doa Yesus kepada semua orang yang percaya kepada-Nya. Yesus menginginkan kita untuk satu, untuk bersatu, untuk memiliki persatuan. Mari saya baca narasi ayat kita di dalam ayat bersautan. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Berapa banyak kata satu yang muncul di 3 ayat ini? Satu, 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 satu. Bukan dua, 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 dua. Kristus berdoa agar kita satu. Tidak ada lain doa Yesus kepada umat-umat percaya. Karena dia tahu setan selalu memberikan virus perpecahan kepada kita. Di rumah tangga, dia pecahkan rumah tangga Kristen. Saya tahu setan tidak mampu merubah doktrin sabat di pikiran kita dewasa ini. Setan tidak mampu merubah doktrin perpuluhan di otak kita, tapi setan mampu pecahkan rumah tangga orang Kristen. Hati-hati dengan perpecahan ini. Setan juga mampu pecahkan jemaat kita. Itu sebabnya Kristus katakan, saya berdoa supaya engkau menjadi satu. Kata penting yang saudara boleh ingat di khotbah saya pada saat ini adalah satu. Kenapa kita harus bersatu? Kenapa Kristus merindukan persatuan bagi umat-umat Tuhan? Yang pertama, kesatuan itu mendatangkan efektivitas di dalam penginjilan. Ya, benar. Ini yang saya amati dari apa yang Alkitab katakan, dari apa yang kemudian Kristus diinginkan kepada murid-muridnya, bahwa Yesus ingin kita satu, karena satu akan mendatangkan efektif di dalam penginjilan. Kalau ketua satu, ketua dua tidak sampai visi, ada kepentingan masing-masing, maka tidak efektif pelayanan di jemaat. Kalau pemimpin anggota bekerja yang terpilih tidak sinkron dengan pemimpin Dorcas, maka tidak akan efektif pelayanan yang ada di jemaat kita. Itu sebabnya kesatuan adalah yang diinginkan oleh Yesus, karena itu akan mendatangkan efektivitas di dalam penginjilan. Kita boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam visi untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yang kedua, kenapa kita bersatu? Kenapa Kristus mendoakan supaya kita bersatu? Karena persatuan mendatangkan kemudahan dan kenyamanan di dalam sebuah organisasi. Kenyamanan dan kesatuan, kenyamanan dan kemudahan adalah bagian penting di dalam jalannya sebuah perahu untuk menuju mencapai tujuan. Tanpa orang bersatu, mudah dan nyaman di dalam sebuah perjalanan kehidupan. Rumah tangga kalau dia pecah, suami Argentina, mentua Belanda, bahaya itu saudara. Mudah-mudahan tidak ada yang menonton dari malam ini saudara. Karena bagi saya pribadi, Argentina sudah mengalahkan iman orang Aten tadi malam kalau dia nonton saudara. Ya, dia tidak kalahkan ini Belanda, tapi dia kalahkan iman saudara-saudara. Kalau kita satu saudara-saudara, kita akan merasakan kemudahan dan kenyamanan. Kesatuan itu juga akan mendatangkan pencapaian yang maksimal. Nanti kita akan lihat perikop tentang persatuan di Perjanjian Lama. Tetapi saya mendapati sebagai seorang pendeta bahwa persatuan itu akan mendatangkan pencapaian yang maksimal di dalam tujuan-tujuan yang kita akan canangkan untuk tahun 2023. Maksimal
bukan minimal. Di tahun 2022, di 2 minggu berturut-turut, kita sudah mengadakan konferensi jemaat. Kita sudah mengadakan piknik jemaat. Dan kita dapati hasil kesaksian dari Ketua Pemayas di rapat akhir tahun jemaat Padua mencapai tujuan pelayanan yang maksimal. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita bersatu, karena kita satu, karena kita mengamalkan doa Yesus. Persatuan akan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saya melihat saudara wajahnya damai semua di sini. Tak ada wajah yang jauh malu. Ya. Di kehidupan saudara di nyata, di status Facebook saudara, saya semua damai saudara. Apa yang kurang? Amin saudara. Ya. Kalau Bapak Bunyamin Budiawan senyumnya sudah, matanya sudah mengecil sedikit, itu artinya damai saudara ya. Damai. Sedangkan strategi baru saja berduka cita tapi hatinya damai. Amin saudara. Amin. Persatuan mendatangkan damai sejahtera dan persatuan akan menyenangkan hati. Sebagai gembala saya lihat persatuan itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan, yang akan menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat ada damai, maka turunlah berkat Tuhan mengalir kepada kita, saudara-saudara. Tuhan disenangkan dengan kita damai, dengan kita bersatu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Walaupun kita sadari, saudara-saudara, kesatuan bukanlah soal keseragaman. Saya harus katakan, organisasi kita bukanlah organisasi yang menjunjung tinggi namanya uniform. Biru semua. Bayangkan saudara, kalau persatuan itu Allah katakan sama semua dan kita semua mukanya sama. Saudara Wenas akan katakan, mana tapi itu semua perempuan sama di muka. Ya. Bukan demikian persatuan. Persatuan bukanlah soal keseragaman. Kita adalah gereja yang unity, bukan gereja yang uniform. Batik satunya harus ada bentengan, harus ada batik Jawa, harus ada batik Madura, harus ada batik Gorontalo, Safari. Kita bukan seragam, tetapi kita di dalam hal ini unity. Kesatuan itu juga bukan berarti kompromi. Kesatuan bukan berarti kita harus kompromi kepada yang salah. Di antara kita, oke kita bersatu, mari kita bersatu. Papan curi itu Israel. Itu namanya bukan persatuan. Persatuan adalah kita satu di dalam menjalankan misi kebenaran, bukan misi untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kesatuan adalah sesuatu yang harus dimulaikan dari hati kita. Kesatuan membutuhkan kesiapan dan kedewasaan untuk berkorban di dalam menjalankan misi Tuhan. Saya melihat ada wajah-wajah baru di pegawai yang terpilih di tahun 2023. Pemimpin departemen, ketua jemaat. Kita harus bersatu untuk menunjukkan sebuah sikap kedewasaan, sikap suka berkorban untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Sebagai gembala juga saya melihat dari hasil evaluasi sepanjang hampir kurang lebih 20 tahun saya menjadi pendeta. Kenapa gereja susah untuk bersatu? Saudara boleh renungkan ini. Ini tidak keluar dari biblical, tapi keluar dari evaluasi saya sebagai seorang gembala yang mungkin saja bisa cocok dari apa yang Alkitab katakan. Kenapa kita sulit untuk mencapai kesatuan? Yang pertama saya dapati oleh karena keegoisan hati dan ketergilan hati kita di dalam menjalani kehidupan. Kadang-kadang kita egois. Dan Alkitab katakan dosa yang paling berdasar
dosa yang paling hakiki bagi manusia adalah dosa yang namanya dalam bahasa Greka ego eimi. Ego eimi dalam bahasa Manado yaitu emi. Emi. Itu sebabnya banyak orang Manado namanya siapa? Tante Emi. Apa artinya Emi? Ya. Apa artinya Emi? Ya. Emi itu artinya cintailah aku. Itu artinya dalam bahasa Greka ego eimi. Kenapa kita sulit bersatu? Karena keegoisan hati dan cara berpikir yang kerdil di dalam hati kita. Itulah yang menghalangi persatuan. Yang kedua saya dapati saudara, ketidakdewasaan iman menjadi bagian dari roh yang merusak persatuan jemaat. Tapi saya lihat di sini tidak ada. Di jemaat Paulus tidak ada saudara. Semua dewasa iman. Kita dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam mengungkapkan pendapat kita, di dalam menjalankan sebuah keputusan. Yang ketiga saudara, saya dapati mengapa sulit untuk mencapai kesatuan. Karena kadang-kadang sifat kesombongan dan mental bos ini saudara, mental bos. Nah, ini orang Manado ini sama bukan panggil bos. Bukan parkir dipanggil bos, bos. Ya, itu sebabnya orang terpengaruh dengan kalau saya melihat budaya kita ya, budaya terpengaruh dengan budaya jajahan Belanda, sehingga ada sifat bos. Kalau di Jawa saudara, jadi bos. Ya, selalu mereka ya, melewati orang saja saudara-saudara. Kalau dia stratanya dia tahu stratanya, dia tunduk sampai di bawah saudara. Tapi orang Manado saudara, saya dulu waktu saya tugas di Jawa, saya pulang ke sini cuti dengan beberapa anggota gereja saya, melakukan KKR di daerah Pulau Mondo. Kami sudah lelah, lalu kemudian kami mau coba pijat refleksi, ya, di kaki. Waktu masuk di tanpa refleksi, saudara-saudara, mau cuci kaki kalau di Jawa, tukang pijat dia pijat, dia cuci kalau di kaki, saudara. Ya, sama seperti perjamuan. Di sini, saudara, waktu orang masuk, tukang refleksi bilang, Om, cuci kaki sendiri. Ini tapi tamang dari anggota orang, dia bilang, ya pulang, guys, tidak usah kita refleksi di sini, saudara. Siapa? Mental bos, saudara-saudara. Mental bos, semua bos. Ya, dari mulai tukang parkir, dari mulai calo-calo di terminal, semua bos. Ini menghalangi persatuan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang keempat, saya dapati kenapa sulit mencapai kesatuan. Karena kita tidak siap melihat orang lain lebih maju dari kehidupan kita. Ada istilah Manado namanya dibo-dibo. Apa itu dibo-dibo itu? Ya. Kalau orang Jawa bilang dubo-dubo. Ya. Apa itu dibo-dibo? Ya. Forja pakai cungkel popaya dan alpukat. Ya. Kalau dia di atas, bercucu dari bawah, kecil saudara. Ya. Ini filosofi orang Manado begini saudara. Ya. Semua naik di atas, semua naik. Dia cungkil tiba-tiba nyapangannya. Bodoh saudara. Ciri. Kenapa sulit bersatu? Karena kita tidak siap melihat orang lain lebih maju dari kita. Persatuan adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang terakhir, mari kita lihat apa yang kita katakan. Bagaimana supaya kita bersatu? Apa yang Alkitab inginkan untuk kita bersatu di dalam kehidupan kita? Apa yang Alkitab rindukan? Apa yang Tuhan rindukan supaya kita bersatu di dalam kehidupan kita? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeskiel pasal yang ke-37 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Konsep ini sama dengan Yohanes pasal 17. Kalau kita perhatikan perikop ini,
Perikop ini berbicara tentang kebangkitan Israel. Saudara, kita mau bangkit bukan sebagai umat pilihan. Kita mau bangkit sebagai umat pilihan. Kita adalah umat pilihan di penghujung zaman. Dan kita harus bangkit. Yeskiel diberikan kesempatan untuk melihat kehancuran Israel. Yeskiel melihat bagaimana asli Israel digambarkan seperti tulang belulang. Mari saya bacakan ayat yang pertama. Perhatikan narasi firman Tuhan ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Hamba Tuhan ini diberikan kesempatan untuk melihat simbol daripada kehancuran Israel yang diibaratkan menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Oleh karena mereka mengalami pertengkaran, perselisihan. Saudara bisa lihat kisah dan sejarahnya, tapi kita tidak punya waktu untuk membahas. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepada aku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah persatuan dihidupkan? Ada pertanyaan yang muncul di ayat yang ketiga. Lalu kemudian Yeskiel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ada poin di sini yang kita akan lihat, tapi saya teruskan dulu dengan narasinya. Mari kita lihat ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, satu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Israel bangkit kembali. Mereka kembali dipersatukan oleh karena firman Allah. Bagaimana kita menemukan konsep persatuan berdasarkan kisah ini? Saya temukan, saudara, ada 3 hal yang bisa mempersatukan kita sebagai umat. 3 hal yang harus kita miliki dalam bacaan Alkitab ini. Bagaimana supaya kita bangkit menjadi jemaat yang besar, jemaat yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelesaikan misi Tuhan di penghujung zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Saya dan saudara dipilih Tuhan untuk bersatu menjalankan misi. Kita adalah jemaat yang harus memegang teguh kesatuan di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Simple saja, sederhana saja. Ayat 3. Ayat 3, mari kita kembali kepada ayat 3. Poin yang pertama, bagaimana supaya kita bersatu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, Tuhan berfirman kepada Yeskiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan bertanya kepada nabinya,
Apakah tulang-tulang ini, apakah persatuan akan kembali tercipta bagi bangsa dan umat pilihan Tuhan? Yeskiel menjawab dengan bijaksana. Apa jawabannya? Jawabannya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Hanya Tuhan yang sanggup mempersatukan kita. Tidak ada satu manusia yang sanggup mempersatukan di dunia ini. Tokoh-tokoh politik tidak sanggup mempersatukan. Yeskiel sebagai Nabi Allah mengetahui dengan persis. Itu sebabnya dengan bijaksana dia katakan di bagian akhir ayat 3, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Dalam poinnya Yeskiel mengatakan hanya Tuhan yang sanggup mempersatukan. Tetapi dia pakai bahasa sopan. Dia pakai dalam ilmu bahasa Indonesia, ini namanya majas sindiran. Gimana seperti ini? Dia katakan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang mampu untuk mempersatukan. Saudara, kepentingan kita, kepentingan saya, kepentingan saudara tidak akan mampu mempersatukan jemaat. Itu sebabnya kita harus bergerak kepada cara Tuhan. Jangan gunakan cara kita untuk mempersatukan jemaat. Cara Tuhan yang terbaik, saudara-saudara. Cara Tuhan yang terbaik untuk mengatur hidupmu. Cara Tuhan yang terbaik untuk mengatur masa depanmu. Tidak ada cara lain. Biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Amin, saudara. Coba saudara senggol kiri kanan. Lalu katakan, biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Hanya Tuhan. Tidak ada lain, saudara. Cuma dengan cara Tuhan kita dapat menemukan persatuan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bersatu di dalam perikop ini tentang kebangkitan Israel, dan jelas kita dapati Israel bangkit. Di dalam yang kedua, mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Siapa yang bisa bangkitkan tulang-tulang ini? Ilmu pengetahuan, sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan. Ya, ada profesor, calon profesor di sini, Profesor Pauluntu. Kira-kira kalau saya bertanya, apakah bisa ilmu pengetahuan menciptakan daun yang hidup secara tunggal? Bisa kira-kira? Sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan, dia tidak mampu menciptakan daun. Itu sebabnya dikatakan di sini, di poin bagian akhir, hai tulang-tulang. Saudara, kita ini tulang-tulang, saudara. Tidak ada apa-apanya kita ini, saudara. Biar kita gelar doktor, profesor, ya, kabirator bocor, saudara. Orang ini tulang belulang. Ya. Kalau orang mau hidup, kalau orang mau bergerak, kalau orang mau dipersatukan, saudara, dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Cuma dengar firman Tuhan. Dengar saja, pasang telingamu, saudara. Pasang telingamu kepada firman Tuhan. Pasang telingamu kepada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di jemaat ini. Pendeta-pendeta muda, ketua-ketua jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat yang dipilih adalah suara Tuhan untuk mempersatukan tulang belulang agar hidup. Amin, saudara. Amin. Mendengar, saudara. Dengar firman Tuhan. Jangan dengar firman pribadi, saudara. Kadang-kadang di jemaat itu muncul firman pribadi. Kalau tidak begini, nggak mau ikut. Saudara, pada aku yang begitu, saudara. Kita harus jalankan kebenaran firman Tuhan, aturan firman Tuhan, kalau kita mau maju di dalam sebuah jemaat. Itu sebabnya dikatakan yang kedua, bagaimana supaya kita bersatu.
caranya cuma mudah. Yang pertama, biarkan Tuhan yang menolong kita dengan cara Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, bagaimana bersatu? Bagaimana supaya kita hidup? Di ayat yang ke-14 dari Yeskel pasal 37 dikatakan demikian. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Apa konsepnya di sini, saudara? Ada kalimat di sini di bagian awal dikatakan, aku akan memberikan rohku. Dalam bahasa aslinya Theopneustos, hembusan nafas Allah yang diberikan, sama seperti ketika Adam dan Hawa dibentuk dari tanah liat, lalu Allah menghembuskan nafas kepada mereka, maka bergeraklah Adam dan Hawa menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian juga dengan konsep ini, ketika tulang-tulang itu bersatu, maka roh Allah dihembuskan ke dalam, dan bergeraklah tulang-tulang itu untuk sebuah karya yang besar. Kehidupan kita haruslah selalu menerima hembusan nafas Allah, yang bahasa sederhananya yaitu Roh Kudus. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kalau Roh Tuhan tidak dihembuskan di dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada persatuan di dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur, saudara, helaan nafas Roh Allah menguasai jemaat. Amin, saudara. 3 hal bagaimana supaya kita bersatu. Yang pertama, biarkan Tuhan yang mempersatukan. Bukan kuasa lain, bukan kuasa doa. Apa itu kuasa doa, saudara? Ada istilah baru sekarang, doa, dorongan amplop. Ya. Kita tidak dipersatukan dengan doa, dorongan amplop. Kalau sudah amplop, baru bekerja, saudara. Tidak. Kita dikuasai oleh dorongan Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Pasang telinga baik-baik. Ikuti arahan Tuhan. Kalau kita mau menang, kalau kita mau bangkit, kalau kita mau digunakan Tuhan. Yang terakhir, hiduplah dalam hembusan nafas Allah. Maka lihatlah, kebangkitan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan berkarya untuk mendatangkan kebaikan.